kita akan melihat ini Pak performa tanaman melon disemprot fungisida, insek dan nutrisi Saputra secara bersamaan. Selamat pagi Pak D. Nah ini kebetulan kita lagi di lahannya Jengan nih. Kita mau tahu seperti apa cara pengolahan tanahnya, cara pembukannya, pakai apa gitu Pak D. Kita pengen sampaikan cerita-cerita banyak supaya nanti kita bisa ini apa ya mengikuti untuk tanam melon Pak D. Monggo Pak D. Ya. Kalau untuk pengelolaan lahannya itu masalahnya janda 1 tahun. Oh, lahan janda ini maksudnya ini ya Pak, apa itu lahan yang sudah pernah ditanami tidak dibongkar gitu ya? Nggak dibongkar, nggak pernah ditanami. Nggak pernah dibongkar, nggak pernah ditanami selama 1 tahun. Nah, sekali. ini terus ditanami melon, jumlah melonnya 4.000 tanaman. Nah, itu untuk aplikasi apa ya? Supaya bagus karena lahan janda ini kan. Pupuk dasarnya itu apa yang dipakai gitu. Kalau pupuk dasarnya yang jelas kan saya pakai Saputra. Pupuk dasar Saputra itu yang pupuk batu baranya. Ya. Terus untuk pupuk kandangnya Pak Pakai Potras. Pakai Pras pupuk pengganti ya. Pupuk kandang. Nah, kita produk Saputra juga. Terus pakai apa lagi Pak? Pakai NPK. NPK. Kalau di total Pak ini kan lahan 4.000 tanaman. Ya. Nah itu total untuk pemakaian pupuk batu baranya berapa karung, pupuk Prasnya berapa karung, sama NPK-nya berapa karung Pak? Kalau batu baranya 8 karung. Batu baranya 8 karung berarti 200 kilo. 200 kilo. Terus pupuk Prasnya, pupuk kandangnya 120 ya, 3 karung ya Pak ya, ya 3 karung 120 kilo, NPK-nya 50 kilo. Nah, terus cara aplikasinya itu tanam melonnya itu setelah berapa hari setelah nabur pupuk itu berapa hari Pak tanamnya? Kita langsung selesai langsung tanam. Oh, jadi setelah penaburan NPK, Pras sama batu bara itu langsung ditanam melonnya. Ya. Itu aman Pak? Aman, nggak ada kendala. Nah, seperti yang kita lihat ini saat ini umur melonnya itu sekitar 15-16 hari ya Pak ya. Iya. Nah ini sudah aplikasi pupuk susulannya berapa kali? 1 kali. 1 kali pakai NPK ya. Dengan dosisnya 1 batangnya itu ya 2 gram masih. 1 batangnya 2 gram. Dipocong ya Pak. Volume air 200 sampai 250 ml per batang. Kalau ini Pak komentar Bapak nih Pak, saat ini kan umur 15 hari setelah tanam nih. Untuk aplikasi pupuk dasar tadi itu seperti apa Pak? Bisa disampaikan. Ada keluh kesahnya atau bagus tidaknya itu? Ya, keluh kesahnya ya baik Mas. Keluh kesahnya baik. Baik. Ya? Kalau batu bara memang OTOY. Bagus. Jadi tadi Pak ya. Tetapi tergantung orangnya gimana cara untuk aplikasinya. Aplikasinya yang pas, tepat. Kalau saya aplikasinya mulai sejak pengelolaan lahan itu kita aduk. Aduk aja nggak boleh sama cangkul, harus pakai tangan. Kenapa sama pakai tangan? Biar rata. Oh, jadi itu pupuk dasarnya itu di lubangnya langsung dikeruk gitu dicampur di tiap lubang. Tidak disebar ya Pak ya. Jadi fokus di lubang tanaman. Karena lahannya lahan janda 1 tahun tidak diolah, tidak ditanami. Nah, ini tidak bongkar-bongkar apa langsung dikasih pupuk itu dasar di lubang tanaman ya. Terus langsung tanam pun bisa aman Pak ya. Meskipun ada campuran Pras, batu bara dan NPK itu langsung ditanam aman. Ya. Nah, itu tadi untuk aplikasi pupuk dasarnya Pak D sama pupuk susulannya. Nah ini untuk aplikasi penyemprotan yang pasti kan umur 15 hari ini kan pasti sudah disemprot toh ya. Entah pakai insek, fungi, obat atau nutrisi-nutrisi lain. Ya. Nah mungkin bisa diceritakan untuk penyemprotan pertama itu Pak D pakai apa, produk apa gitu untuk insek, untuk funginya juga. Kalau funginya saya tuh pakai Antrakol. Tetapi kalau inseknya kita pakai Stadium. Satunya kalau untuk Saputra itu yang
nutrisi yang macam 2 itu. Oh, jadi nutrisi yang NST Pak ya? Ya. Itu nutrisinya. Nah, itu cara penyemprotannya dari insek, fungi sama apa tuh NST-nya dicampur atau di sendiri-sendiri? Dicampur. Dulu pernah tak tanyakan, ini bisa dicampur dengan insek atau kimia, bisa enggak Pak? Ternyata bisa. Ternyata bisa untuk NST gitu. Ya, tetapi kalau nggak bisa, petani itu jarang pakai karena apa? Macam 2. Jadi ribet, memakan waktu gitu ya. Ya, ternyata tak tanyakan bisa. Ternyata bisa. Jadi aku sering pakai batu bara, Bu. Oke, jadi ini Pak untuk aplikasi insek, fungi sama nutrisi Saputra itu ternyata Pak D mengaplikasikan itu secara bersamaan. Karena satu menghemat waktu ya, terus ternyata hasilnya juga bagus gitu ya. Jadi sekali kerja kita dapat beberapa apa yang kita kendalikan gitu ya Pak ya. Itu untuk NST. Terus untuk penyemprotan kedua apa baru 1 kali penyemprotan kah Pak? Masih 1 kali penyemprotan. Masih 1 kali penyemprotan. Jadi melon 4000 tanaman ini pupuk dasar itu Saputra, penyemprotan juga nutrisi Saputra. Terus pupuk susulan sudah dilakukan NPK. Mungkin nanti untuk pupuk susulan kedua mungkin Saputra digunakan nih Pak ya. Rencana untuk pupuk susulan keduanya apa Pak? Pupuk keduanya tetap masih NPK. Masih NPK untuk pupuk kedua. Nanti kalau sudah mulai mentil kita pakai Saputra lagi. Pakai Saputra yang pupuknya atau yang semprotannya juga? Yang semuanya lengkap. Oh, semuanya lengkap. Iya. Jadi di sini Pak D itu sudah yakin dengan produk Saputra pada intinya Pak ya. Iya. Jadi dari awal dasar sampai nutrisi pertumbuhan, nutrisi pembuahan nanti akan diaplikasikan di tanaman melon. Boleh cerita nggak? Ini dengan produk Saputra itu baru kenal kah atau sudah lama kah? Kok sampai berani-berani tuh nyoba dari awal pupuk kandangnya sampai nanti nutrisinya itu sampai kok berani tuh apa alasannya Pak? Alasannya saya memakai perkenalan Saputra itu mulai tahun 2008. 2008 sudah kenal sama produk Saputra. Nah, itu cerita gimana? Itu masih cair seperti minyak. Itu untuk yang pupuknya untuk Pak ya? Pupuknya masih cair berbentuk minyak. Ya, 2008. Seperti minyak warnanya, minyak goreng itu. Satu tangkinya disuruh ngasih 9 sendok. Satu tangki 9 sendok. Ya. Tetapi aku melanggar aturan dia sampai 15 sendok. Satu tangkinya. Dikocor. Iya, dikocorkan. Nah, satu pohonnya kita siram 250 ml air. Itu 2008 untuk tanaman apa dulu Pak? Tomat ya? Iya. Nah itu hasilnya dulu 2008 pakai produk Saputra itu seperti apa Pak tomatnya Pak? Luar biasa, mutik ke-6 nggak ada penyakitnya kresek. Sudah mutik ke putihan ke-6 itu masih belum timbul penyakit kresek, iya. Daun bercak gitu ya belum ada. Nah, habis itu setelah 2008 pakai produk Saputra, terus kelanjutannya seperti apa Pak? Kelanjutannya kita masih memakai untuk tanam melon. Tanam melon di tahun 2000. Tahun 2017. 2015 ya. 2008 ke 2015. Itu produk pakai produk lagi Saputra. Nah, alhamdulillah pada 2022 ini Pak ya. Nah, ketemu lagi sama Saputra lagi. Iya. Nah, ini baru diaplikasikan nyoba ini di pupuk dasar sama nutrisi Pak ya. Pak D, saya terima kasih sekali Pak. Mudah-mudahan ini hasil panennya nanti dengan produk Saputra, produk Futura itu hasilnya akan memuaskan sekali Pak D. Amin. Terima kasih Pak. Oke, salam petani milenial Pak D Prato. Amin. Iya. Mudah-mudahan sukses semua. Amin. Enggak tenggelam lagi. Amin. Produk Saputra terus eksis di pasaran petani khususnya petani horti. Oke, kita akan melihat ini Pak performa tanaman melon umur 15 hari setelah tanam dengan menggunakan aplikasi pupuk dasarnya Fras 3 karung, pupuk NPK-nya 50 kg dan pupuk batu baranya 8 karung atau 200 kg. Kita akan sama-sama melihat performa tanaman melon. Jadi ini sudah aplikasi penyemprotan nutrisi esensial 1 kali dengan dosis 3 sendok merah, 3 sendok putih. Aplikasi pupuk susulan baru NPK dengan dosis 2 gram per tanaman. Jadi kita akan sama-sama melihat performa tanaman seperti apa. Jadi kita lihat
untuk pertumbuhan vegetatif tanaman, alhamdulillah petani sudah merasa puas. Ini daun nampak lebih hijau, tebal. Nah, ini daun yang tebal ini nanti akan memproteksi tanaman ini dari serangan hama penyakit. Karena seperti yang kita tahu, untuk NST kita itu memang mengurangi serangan hama dan penyakit. Jadi yang dua bubuk putih dan merah itu selain fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru, dia akan melindungi daun ini dari serangan hama dan penyakit, terutama penyakit kalau di melon kita yang ditakutkan petani biasanya penyakit downy mildew. Jadi kita tidak terlalu menggunakan fungisida terlalu banyak. Kalau sudah tanaman kita diimunisasi dengan nutrisi esensial Saputra, semprot fungisida, insek dan nutrisi Saputra secara bersamaan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak D. Prapto. Kita sudah bisa melihat performa tanaman melon di kebun Pak D. Prapto seluas sekitar setengah hektar ya Pak D ya, 4.000 tanaman. Baik, terima kasih Pak.